Ambisi besar Persebaya Surabaya terus membara jelang bergulirnya musim baru Liga 1. Bajul Ijo resmi menunjuk pelatih anyar Eduardo Perez sebagai pengganti Paul Munster. Pelatih asal Spanyol ini langsung membawa filosofi main cantik ke para pemain Persebaya. Rencana besar Green Force berlanjut dengan membidik salah satu bintang keturunan Timnas Indonesia. Pemain berdarah Semarang akan melengkapi komposisi lokal dan asing Bajul Ijo. Bagaimanakah ambisi besar Persebaya Surabaya demi menembus kompetisi Asia di musim depan? Mari kita bahas selengkapnya. Persebaya Surabaya mengusung mimpi besar menatap musim depan. Skuad Bajul Ijo berhasrat untuk finish di posisi teratas demi meraih satu tiket lolos ke Asia. Baru-baru ini Persebaya merombak staf kepelatihannya agar ambisi tersebut terwujud. Manajemen Green Force menunjuk Eduardo Perez sebagai juru taktik anyar untuk musim depan. Eduardo dinilai akan merombak gaya main Persebaya secara besar-besaran. Dirinya mengusung filosofi modern dengan mengutamakan penguasaan bola serta tampil menyerang. Pendekatan tersebut jauh berbeda dengan Paul Munster yang lebih bersikap pragmatis. Taktik yang dijalankan Munster membuatnya dikecam bonek karena dianggap labil dan tak konsisten. Tak konsistennya tim ini ada faktor internal, khususnya dari pelatih. Dari segi penerapan strategi, tidak bisa diterima teman-teman bonek, ujar Husin Ghazali alias Cak Cong yang mewakili bonek. Di sisi lain, Eduardo juga dinilai cakap menukangi Persebaya karena pernah menjadi murid Luis Milla. Sebab dirinya merupakan asisten Luis Milla saat masih menukangi Timnas Indonesia. Menterengnya pengalaman Eduardo membuat manajemen Bajul Ijo memasang target tinggi untuk lolos kompetisi Asia di musim depan. Apalagi manajemen paham betul Persebaya sudah mendapat lisensi AFC untuk musim depan. Alhamdulillah akhirnya kita lolos lisensi klub AFC. Sementara untuk AFC Champions League 2 ada sejumlah catatan. Kedepan tentunya kami akan penuhi. Tutur Ramsyur Rahman, Sekretaris Persebaya Surabaya. Target dari manajemen Green Force ini juga berusaha dipenuhi oleh Eduardo. Sejak awal manajemen sudah memberikan semua yang saya butuhkan. Jadi saya tidak punya alasan untuk tidak bekerja keras setiap hari dan memberikan yang maksimal, ucap Eduardo. Kehadiran arsitek anyar langsung dilanjutkan dengan membidik rekrutan baru. Sejumlah nama bintang Timnas Indonesia disebut masuk dalam radar Bajul Ijo. Sebut saja Rafael Strijk yang awalnya menjadi salah satu target utama Bajul Ijo di lini serang. Ex-Ado Den Haag ini dinilai cocok untuk permainan modern racikan Eduardo. Belum lagi, Strijk masih berusia 22 tahun yang mana membuatnya masuk ke regulasi pemain U23. Sayangnya, rencana tersebut gagal terlaksana karena lebih dahulu ditikung oleh Dewa United. Banten Warriors kabarnya memberikan jaminan gaji tinggi serta menit bermain yang lebih untuk Strijk. Bajul Ijo langsung beralih membidik Nathan Choaon yang belum mendapatkan klub baru. Kontrak pemain berdarah Semarang ini sudah diputus oleh Swansea City. Di sisi lain, Nathan memang telah lama dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Pasalnya, Nathan pernah menebar kode ingin berseragam Bajul Ijo jika ia pulang ke Liga 1. Saya mungkin akan main di Indonesia nantinya. Persebaya jadi salah satu impian saya untuk bermain. Mereka memiliki banyak supporter yang fanatis, ungkap Nathan. Meski begitu, Green Force kabarnya harus mulai mengubur mimpi untuk mendatangkan Nathan. Berita terbaru menyebut sang pemain semakin dekat kembali dengan klub Belanda, SC Telstar. Ada spekulasi bahwa Nathan Choaon akan masuk radar Telstar. Meskipun membidik nama-nama besar, tak membuat Persebaya Surabaya melupakan pembinaan pemain mudanya.
Bajul Ijo memang dikenal sebagai gudangnya wonderkid potensial. Sebelumnya sudah muncul nama seperti Marcelino Ferdinand yang kini bermain di Oxford United. Selain itu masih ada nama-nama besar lainnya seperti Rizky Ridho dan Hernando Ari Sutaryadi. Ketiga pemain ini menjadi langganan timnas Indonesia mulai era Sintayong hingga Patrick Kluivert. Di musim depan, giliran nama Sadida Nugraha yang diprediksi akan bersinar. Dirinya berhasil mencuri perhatian Eduardo Perez dalam laga pramusim. Eduardo bahkan secara terang-terangan percaya dengan potensi besar jebolan akademi Persebaya tersebut. Sadida, kami mengenalnya, dia salah satu pemain dari akademi yang memiliki kemampuan bagus. Kami sangat percaya diri dengan semua pemain dari akademi, ucap Eduardo. Selain Sadida, Persebaya masih memiliki nama lain seperti Seva Cardano. Bek 20 tahun ini berhasil tampil solid di laga kontra West Australia All-Star. Bahkan Seva berhasil mengawal lini pertahanan Persebaya Surabaya tetap tidak kemasukan gol. Berkat performa solidnya, bek berusia 20 tahun ini juga memiliki atribut yang gacor saat menyerang. Dirinya memiliki kemampuan membawa bola yang baik, serta punya umpan terobosan yang tajam. Seva juga tak panik saat mendapatkan pressing dari lawan. Alhasil, penampilan gacor para pemain muda Bajul Ijo sangat membuat Eduardo kebingungan. Pelatih asal Spanyol ini bingung melihat banyaknya bakat berlian yang dimiliki Akademi Persebaya. Kami senang dengan kinerja tim, tentu ini masih uji coba pertama musim. Kami perlu meningkatkan banyak hal, tetapi kami sangat senang dengan kemampuan para pemain muda, ucap Eduardo. Kekuatan Persebaya Surabaya makin komplit dengan lengkapnya komposisi pemain asing. Bajul Ijo akan mengkombinasikan wajah-wajah lawas serta amunisi anyar untuk musim depan. Persebaya berhasil mempertahankan sebagian besar penggawa asingnya. Dejan Tumbas, Bruno hingga Dime Dimov tetap bertahan di Kota Pahlawan. Sementara pemain asing yang hengkang adalah Flavio Silva yang sekarang berstatus tanpa klub. Slot pemain asing kosong tersebut langsung diisi oleh Gali Freitas yang pindah dari PSIS Semarang. Pemain asal Timor Leste ini mantap hijrah ke Kota Pahlawan karena punya mental juara. Freitas diprediksi akan menjadi tambahan yang vital bagi klub berjuluk Bajul Ijo. Berposisi sebagai winger, pemain 20 tahun ini lincah meliuk-liuk di sektor kiri lapangan. Persebaya punya target tinggi yaitu juara. Itulah kenapa saya pilih gabung Persebaya karena bisa membantu pemain seperti saya untuk mencapai target tinggi, tutur Freitas. Manajemen Green Force juga menggait Risto Mitrevski dari Dewa United. Bek asal Makedonia Utara ini dikenal tangguh karena berani berduel dan handal menggunakan kedua kakinya. Rekor bek berusia 33 tahun ini makin ciamik karena berhasil melakukan 2,3 sapuan. Persebaya juga makin diramaikan dengan pemain Balkan dengan kehadiran Milos Rajkovic. Gelandang asal Montenegro ini digait dari FK Onstrat Olimpik dan tergolong pemain serba bisa karena mampu ditempatkan sebagai gelandang tengah dan bertahan. Pemain berusia 31 tahun ini juga dikenal sebagai pekerja keras di lapangan hijau.